Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, anugerah dan pilihannya sehingga pada kesempatan sore hari ini hati kita kembali tergerak dan badan kita kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk talabul ilm, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu amalan paling utama. Kita mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah kitab yang berjudul Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan semua makhluk. Dan ini adalah halaqah yang kedua dari serial kajian ini. Dan pada kesempatan yang sebelumnya, yakni di halaqah yang pertama, telah kita kaji bersama bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kita. Tidak butuh ibadah kita. Kita tidak bisa memberikan manfaat kepadanya dan juga tidak bisa untuk membahayakan dia. Namun Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak butuh kepada kita dan ibadah-ibadah kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala gembira dengan taubat hambanya. Lebih dari kegembiraan orang yang kehilangan untanya. Yang di atas unta itu ada bekal makanannya dan minumannya semuanya. Saat dia sedang berada di tengah padang pasir, maka saat dia putus asa dan sangat sedih, tiba-tiba unta tersebut sekonyong-konyong muncul. Maka dia pun bergembira dan saking gembiranya dia sampai salah ucap dan mengatakan, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia mengatakan kalimat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan taubat seorang hambanya daripada orang yang kehilangan unta tadi kemudian menemukannya. Juga Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Maka hendaknya renungan seperti ini membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian lebih mengagungkannya, lebih mentaatinya, lebih banyak beribadah kepadanya dan menjauhi berbagai larangannya. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak kebaikan dari langit untuknya, sementara dia malah mengirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala maksiat-maksiat. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cintanya dengan berbagai anugerah, tapi dia malah memancing murkanya dengan berbagai pembangkangan. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada kita padahal dia tidak butuh. Sementara kita malah berpaling darinya, padahal kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan taubat dari kita sebagai hambanya, namun kita tidak bersedih dengan berbagai maksiat dan pembangkangan yang kita lakukan. Ini adalah paradoks. Ini adalah hal yang kontradiktif yang terjadi pada sebagian hamba yang tidak memahami hak besar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia malah memancing murka Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai maksiat. Itu adalah kesimpulan dari renungan pertama dari kitab yang ditulis oleh guru kita Profesor Dr. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Juga satu poin yang disebutkan adalah bahwasanya kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita yang butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kita. Lantas, kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita yang butuh untuk beribadah. Karena kita yang butuh untuk bersujud. Karena kita yang butuh untuk mendapatkan ketenangan jiwa, kedamaian batin. Kita yang butuh kebahagiaan-kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka semua ibadah yang kita lakukan, buahnya kita yang akan memetiknya sendiri. Sebagian buah itu akan kita petik saat kita masih di dunia, dan lebih banyak lagi kita akan merasakan manfaat dan buahnya saat sudah menapaki alam akhirat kelak. Adapun hari ini kita akan berpindah kepada renungan yang kedua, atau wasiat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh penulis kitab hafizahullah taala dalam kitab yang bermanfaat ini. Renungan yang kedua ini adalah bahwasanya semua umat manusia sepakat bahwasanya kita semuanya mengakui jasa kedua orang tua kita. Kita semuanya mengakui jasa kedua orang tua kita. Semua orang, baik dari zaman terdahulu sampai zaman sekarang, yang mukmin ataupun yang kafir, yang baik ataupun yang buruk, mereka semuanya sepakat akan kewajiban menjaga hak kedua orang tua kita. Dan bahwasanya kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka kepada anaknya. Kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka kepada kita. Karena keduanya adalah sebab adanya kita. Nah, kita semuanya bisa berada di atas muka bumi ini dengan sebab mereka. Mereka menikah, kemudian mereka menjalani sunnah kauniyah berupa berhubungan di antara mereka sehingga akhirnya ibu kita hamil. Kemudian setelah itu, setelah menunggu sekian lama, akhirnya kita lahir di atas muka bumi ini. Itu semuanya melalui proses yang cukup panjang. Bahkan ada sebagian yang dalam jangka waktu yang lama sudah berusaha, tapi ternyata mereka tidak juga diberikan keturunan. Ada yang sudah diberikan keturunan sekali, tapi kemudian setelah itu ketika berusaha lagi, mereka tidak diberikan. Dan mereka hanya punya satu anak saja akhirnya. Maka ini adalah proses yang panjang yang tidak semuanya diberikan taufik untuk berhasil menjalani, dan para orang tua kita termasuk orang-orang yang terpilih dan mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa salah satu bentuk kesempurnaan sebagai manusia, yaitu menikah dan kemudian memiliki keturunan. Dalam proses itu juga ibu kita mengalami fase-fase yang berat dalam hidupnya. Ibu kita mengalami rasa sakit saat mengandung, rasa berat saat kandungan kita semakin besar. Yani saat kandungannya yang berupa anak-anaknya, yang berupa janin, yaitu kita pada waktu itu, semakin besar janin maka semakin berat beban yang dirasakan oleh ibu kita. Ditambah lagi rasa sakit yang kemudian beliau rasakan ketika melahirkan. Yang itu seperti dikatakan adalah salah satu bentuk pengorbanan. Jadi seorang ibu sampai berjuang mati-matian, menahan rasa sakit yang sedemikian rupa. Banyak juga yang dalam proses itu sampai meninggal dunia. Kemudian setelah itu, keduanya membesarkan kita, mendidik kita, ibu kita menyusui kita, memberikan makan, memasak, mendidik kita. Ayah kita bekerja keras untuk bisa memberikan nafkah terbaik untuk kita. Dan juga mereka semuanya melindungi kita sebagai anak-anak. Maka ini semuanya adalah jasa yang tidak boleh kita lupakan dari kedua orang tua kita. Karenanya dalam Islam kita diperintahkan untuk
birrul walidain, berbakti kepada mereka, dan kita dilarang untuk durhaka kepada keduanya. Dan birrul walidain adalah salah satu ibadah yang seharusnya ringan dilakukan oleh seorang muslim. Kenapa? Karena selain ibadah ini diperintahkan oleh Islam, Islam mendorong kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dan tidak boleh durhaka kepada mereka. Dan kalau kita durhaka maka itu adalah dosa besar, kabair menurut Islam. Nah, selain Islam mengajarkan sedemikian rupa, birrul walidain juga adalah sebuah ibadah yang sesuai dengan fitrah kita. Tanpa kita disuruh untuk birrul walidain, seharusnya seorang anak mencintai kedua orang tuanya dan berbakti kepada mereka. Kenapa? Karena dia tahu jasa mereka kepada dia. Dia tahu jasa kedua orang tuanya kepadanya. Tadi yang sudah kita sebutkan tadi. Dari fase kehamilan, melahirkan, membesarkan, mendidik, melindungi, memberikan nafkah. Itu adalah jasa yang tidak boleh dilupakan. Maka seharusnya kalau seandainya tidak ada perintah birrul walidain, tidak ada larangan untuk durhaka kepada orang tua, sebagai seorang manusia yang berakal dan memiliki fitrah, seharusnya kita sudah mencintai kedua orang tua kita secara otomatis. Dan ini juga adalah fitrah yang Allah tanamkan kepada kita. Di waktu kecil kita semuanya cinta kepada kedua orang tua kita. Namun kemudian ada sebagian yang kehilangan fitrah ini. Fitrah ini tercabut darinya sehingga dia sampai durhaka kepada kedua orang tuanya. Atau paling tidak berbakti dan ihsan kepada kedua orang tuanya. Nah, ini menyelisihi fitrah. Normalnya seorang manusia, jangankan seorang muslim, ya, seorang manusia itu fitrahnya harusnya otomatis cinta kepada kedua orang tuanya, selalu berusaha untuk membalas jasa-jasa mereka, berbuat baik kepada mereka, dan tidak durhaka kepada kedua orang tua. Ini adalah normalnya. Jadi birrul walidain adalah sebuah ibadah yang seharusnya ringan. Kenapa? Karena ini adalah ibadah yang sesuai dengan fitrah. Masing-masing dari kita ingin membalas kebaikan kedua orang tua kita. Dan dari kecil kita sudah punya rasa sayang yang besar kepada kedua orang tua kita. Lebih dari sayang kita kepada orang lain. Sehingga kalau seorang di antara kita diuji dengan meninggalnya salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya, maka itu akan menjadi hari yang paling gelap dalam hidupnya. Itu akan menjadi hari yang paling menyedihkan untuk dia. Yang ini menunjukkan fitrah yang masih bertahan di hatinya dan Allah berikan dan anugerahkan fitrah itu kepada dia. Maka kalau sampai ada orang yang durhaka, tidak mau birrul walidain, tidak mau berbakti kepada orang tuanya, atau malah sampai menyia-nyiakan mereka, ya, mengusir mereka dari rumah, dan tidak sedih ketika mereka sakit, apalagi mereka meninggal dunia, maka sungguh ini adalah orang yang sudah tercabut fitrahnya. Adapun seorang manusia yang baik dan seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjalankan kewajiban birrul walidain dengan sangat ringan, dengan sangat mudah. Karena secara fitrah dia sudah didorong. Secara fitrah dia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai kedua orang tuanya dan berusaha untuk membalas jasa-jasa mereka. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya birrul walidain adalah ibadah yang tidak hanya diperintahkan oleh Islam, tapi dia juga selaras dengan fitrah kita sebagai manusia. Maka seharusnya birrul walidain menjadi sebuah ibadah yang ringan untuk kita. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya fitrah ini tidak hanya ada pada umat manusia saja. Namun binatang-binatang pun juga memiliki rasa dan fitrah yang sama. Binatang itu tahu jasa besar induknya. Dia tidak melupakan jasa induknya.
Maka binatang-binatang ini begitu sayang kepada kedua orang tuanya juga, terutama ibunya, yaitu induknya. Maka ini adalah sebuah fakta yang harus kita renungkan. Jadi manusia semuanya, bahkan para binatang pun mengakui kebaikan kedua orang tua. Mengakui kebaikan nenek moyang dan orang tua kita. Termasuk binatang-binatang juga seperti itu. Maka kita tidak boleh melupakan hal ini dan hendaknya kita birrul walidain dan tidak durhaka kepada kedua orang tua kita. Nah kemudian kalau kita sudah mengetahui hakikat ini, kalau kita sudah memahami fitrah ini yang menuntut kita untuk tidak melupakan hak dua orang yang telah menjadi sebab keberadaan kita di atas muka bumi. Siapa mereka? Mereka adalah ayah dan ibu kita. Maka bagaimana dengan zat yang telah menciptakan kita dan mentakdirkan keberadaan kita dan orang tua kita untuk hidup di atas muka bumi ini? Jadi kalau kita membandingkan antara jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan jasa kedua orang tua kita kepada kita, maka jelas dan gamblang bahwasanya jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita jauh lebih besar dibandingkan jasa kedua orang tua kita. Kenapa? Karena secara logika orang tua kita hanya menjadi sebab keberadaan kita. Mereka menikah, kemudian melakukan hubungan biologis, kemudian Allah takdirkan ibu kita hamil, setelah itu kita lahir ke dunia. Nah itulah jasa yang telah diberikan kedua orang tua kepada kita. Jadi mereka adalah sebab keberadaan kita dan sebab terlahirnya kita di atas muka bumi. Jadi itu jasa kedua orang tua kita kepada kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mujid Al-Khaliq. Dia yang mengadakan kita, dia yang menciptakan kita, bahkan juga menciptakan semua makhluk, termasuk kedua orang tua kita. Maka jangan sampai kita tidak melupakan jasa kedua orang tua kita. Kita bisa menghormati mereka, menghargai jasa mereka, berbakti kepada mereka, tidak durhaka kepada mereka, tapi kemudian kita melupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta kita dan yang mengadakan kita, bahkan dialah yang mengadakan semua sebab dan musabab. Jadi kalau sampai kita bisa berbakti kepada kepada kedua orang tua kita, tapi kita melupakan hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada Allah, maka ini juga adalah bentuk kontradiksi dan paradoks yang lain. Ini bertentangan dengan logika. Logikanya, yang punya jasa lebih besar, dia harus mendapatkan penghargaan dan kebaikan yang lebih besar. Kita harus berusaha untuk mensyukuri dan membalas kebaikannya dengan upaya yang lebih baik lagi. Dan subhanallah, ya ternyata ada sebagian orang yang fitrahnya dalam menghargai dan menghormati kedua orang tua ternyata tidak selaras dengan fitrah dia untuk menghargai dan berterima kasih kepada Tuhannya. Ada sebagian orang yang begitu baik kepada kedua orang tuanya. Dia bisa birrul walidain, dia tidak durhaka kepada keduanya, dia bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka, atau mungkin tepatnya berusaha membalas, karena jasa mereka tidak mungkin untuk dibalas, jasa mereka terlalu banyak dan terlalu besar. Tapi pada saat yang sama orang yang seperti itu, terlihat dia tidak memperhatikan ibadah dia. Dia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sesuatu yang merupakan paradoks, kontradiksi, dan bertentangan dengan fitrah dia sebagai manusia. Bertentangan dengan logika yang sudah kita sebutkan tadi. Berbakti kepada orang tua itu baik.
tidak durhaka kepada kedua orang tua, ini adalah sebuah kewajiban dalam Islam. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menggabungkan antara dua keutamaan ini. Kita bisa birrul walidain, tidak durhaka kepada kedua orang tua kita, tapi kita juga menjaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan syahadatain, kita tegakkan salat, kita tunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, juga pada hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Kita haji ke Baitullah, umrah, yang mengimani rukun iman yang 6, semuanya. Ini adalah contoh-contoh dari hak besar Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya. Kita juga berusaha untuk mewujudkan itu semuanya. Mengimani rukun iman yang 6, melaksanakan rukun Islam yang 5, kemudian berusaha mengamalkan cabang-cabang iman yang banyak. Kita semuanya berusaha untuk mengamalkan itu semuanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak yang wajib-wajib. Syukur kalau kita bisa menambahkan ibadah-ibadah yang sunnah juga. Jadi tidak hanya berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kita tidak durhaka kepada mereka, dan itu adalah sesuatu yang positif. Tapi tidak cukup. Kalau kita mengatakan bahwasanya kita berbakti kepada mereka, kita tidak durhaka kepada mereka karena kita mengingat jasa mereka, dan itu adalah fitrah yang Allah ciptakan dalam hati kita, maka jangan pula melupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan bahwasanya kita secara fitrah tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan itu. Karena kalau kita merenung dan berpikir sehat, kita akan dapati bahwasanya jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita jauh lebih besar dari jasa kedua orang tua kita. Fitrah kita juga mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita juga menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyembah tuhan-tuhan yang lain. Tapi kemudian di tengah jalan kita dilupakan dari fitrah ini. Kita lalai akan fitrah ini, kita lupa dengan jasa-jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Padahal kalau seseorang merenung dan berpikir, misalnya membandingkan tadi antara jasa kedua orang tua kita dengan jasa Allah Subhanahu wa taala, di mana kedua orang tua kita adalah sebab keberadaan kita di atas muka bumi. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Dia yang mengadakan kita. Bahkan dia juga yang menciptakan semua sebab dan musabbab. Maka jelaslah bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada hak kedua orang tua kita. Jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita juga jauh lebih besar daripada jasa kedua orang tua kita. Maka renungan yang kedua ini dari kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud Rabbil Bariyat mengajak kita untuk merenungi fakta ini. Merenungi hakikat ini, jangan sampai kita lupa. Jangan sampai seperti sebagian orang yang dia terlihat birrul walidain, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi di saat yang sama dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda masih kurang jika demikian. Anda belum menunaikan hak yang sesungguhnya. Anda diberikan taufik untuk bisa melakukan sebagian hak, tapi hak-hak yang lain belum Anda tunaikan. Maka hendaknya kita berusaha sebagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada mereka, berusaha membalas jasa-jasa mereka yang sangat besar dan kita tidak akan bisa membalas jasa itu. Maka sebagaimana kita begitu hormat kepada kedua orang tua kita dan berusaha menunaikan hak-hak mereka, hendaknya kita juga menghargai jasa Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan kebaikan-kebaikannya kepada kita, dan kita semakin banyak dan rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya terjadi tabrakan kepentingan, jika hak Allah Subhanahu wa taala bertabrakan dengan hak kedua orang tua kita,
Maka siapa yang harus kita dahulukan? Jawabannya jelas. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengadakan kita, sementara kedua orang tua kita hanya, ya dalam tanda petik, hanya menjadi sebab keberadaan kita di atas muka bumi, maka hak Allah Subhanahu wa taala dikedepankan di atas hak kedua orang tua kita. Kenapa beliau menjelaskan di sini? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengada, yakni yang mengadakan kita di atas muka bumi. Sementara kedua orang tua kita tidak menciptakan kita, juga tidak mengadakan kita, tapi mereka adalah sebab. Yang mereka menjadi sebab keberadaan kita. Beda antara pencipta dan pengada dengan orang yang menjadi sebab keberadaan kita. Yakni dengan proses pernikahan di antara keduanya, kemudian hubungan biologis di antara keduanya, sehingga akhirnya kita lahir di atas muka bumi ini. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan seluruh sebab dan musabab. Jadi kalau dalam konteks kelahiran kita, ya, kedua orang tua kita adalah sebab keberadaan kita. Mereka menjadi sebab kelahiran kita di atas muka bumi. Tapi yang mentakdirkan sebab ini siapa? Yang mentakdirkan sebab dan musabab ini adalah Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi yang membuat aturan dan sunnah kauniyah bahwasanya kalau ada sepasang laki-laki dan perempuan menikah, kemudian melakukan hubungan biologis, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dari hubungan itu ada yang mendapatkan keturunan. Ya, dengan berbagai fasenya, tahapannya dari mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi sekerat daging, ya, kemudian ditiupkan ruh pada ciptaan tersebut, sehingga kemudian dia tumbuh semakin besar, kemudian pada umur sekitar 9 bulan dia dilahirkan dari rahim ibunya. Ya, ini semuanya adalah sebab kauni yang Allah takdirkan dan Allah ciptakan. Allah yang membuat aturan alam itu. Allah yang menciptakan sunnah kauniyah itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya peran kedua orang tua kita dibandingkan peran Allah Subhanahu wa taala itu sungguh tidak bisa dibandingkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kita, yang menciptakan kita, juga yang menciptakan kedua orang tua kita, dan menciptakan semua sebab dan musabab, termasuk bagaimana proses seorang anak manusia bisa lahir. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan. Jadi jelas dan gamblang sekali perbedaan peran yang dimainkan oleh kedua orang tua kita jika dibandingkan dengan peran yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap keberadaan dan terciptanya kita di atas muka bumi ini. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Waqiah ayat 58 dan 59. Afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian melihat kepada mani yang kalian tumpahkan pada rahim-rahim? Apakah kalian yang menciptakannya menjadi manusia atau kami yang menciptakannya? Ayat ini berisi istifham istingkari, pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Jawabannya tentunya tidak, bukan kalian yang menciptakan. Jadi dalam firman Allah ini, dalam ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aytum ma tumnun. Apakah kalian melihat kepada mani-mani yang kalian tumpahkan pada rahim-rahim pasangan kalian? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian yang menciptakannya menjadi manusia atau kami yang menciptakannya? Jawabannya tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Bukan kalian. Kalian tidak bisa menciptakan mani menjadi manusia. Kalian hanya menjadi sebab saja. Kalian hanya menjalani proses. Adapun yang menciptakan, yang mengadakan, yang mentakdirkan semua sebab dan musabab, yang menciptakan sunnah kauniyah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika demikian,
kalau sampai terjadi tabrakan hak, kalau sampai terjadi konflik kepentingan antara kepentingan Allah Subhanahu wa taala dengan kepentingan manusia, termasuk kedua orang tua kita. Atau kalau ada tabrakan hak antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak manusia, maka hendaknya hak Allah Subhanahu wa taala yang kita dahulukan. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Luqman ayat 15, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan kalian mentaati keduanya. Tapi perlakukanlah keduanya dengan baik di dunia. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi perlakukanlah keduanya dengan baik di dunia. Allahu Akbar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika terjadi konflik kepentingan di mana kedua orang tua kita memiliki kepentingan untuk mengajak kita kepada agama mereka. Mereka yang barangkali masih berada di atas kemusyrikan. Sementara kita sudah diberikan hidayah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala saja. Maka mereka tidak rela dengan itu. Sehingga mereka, karena kita tahu kita menghormati mereka, mereka tahu kita diajarkan untuk berbakti kepada mereka, untuk menghargai jasa-jasa mereka, maka mereka masih berusaha untuk memaksa kita kembali kepada agama mereka. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksa kalian untuk berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan jin atau malaikat atau arwah atau setan, pepohonan, batu-batuan yang kita tidak punya ilmu tentangnya, yang tidak ada hujjah bahwasanya mereka layak untuk disembah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mereka mengajak kalian, bahkan memaksa kalian untuk menyekutukan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menolak itu. Fala tuti'huma, jangan kalian taati mereka. Nah, di sini kita harus mengedepankan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak yang mana? Hak untuk diesakan. Hak tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk tidak pernah memberikan ibadah apapun kepada selain Dia. Tidak boleh kita menyembah kepada selain Dia. Tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bersujud untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan berbagai ibadah yang lain. Ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka jika kedua orang tua kita mengajak kita untuk memberikan sebagian ketuhanan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita untuk menyembah sebagian nabi atau sebagian malaikat atau orang-orang saleh, berdoa kepada mereka, menyembelih untuk mereka, bernazar untuk mereka, maka seorang muslim harus tahu jawaban yang tepat untuk ajakan itu. Ya, jawabannya adalah tidak. Mohon maaf ayahanda, mohon maaf ibunda. Kami mencintai kalian. Kami hormat kepada kalian. Tapi ajakan ini adalah ajakan yang salah. Ini adalah dosa yang paling akbar dalam agama kami. Ini adalah dosa yang tidak termaafkan, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kami meninggal di atasnya. Maka mohon maaf, kami tidak bisa ikuti itu. Kita menolak ajakan mereka dan paksaan mereka. Nah, jangan sampai kita salah prioritas. Jangan sampai kita salah jawaban. Jangan sampai kita salah dalam memberikan sikap. Ya, ini mungkin jarang
di antara kita yang menghadapinya, tapi ada sebagian saudara kita yang masih menghadapi ujian seperti ini. Mereka yang sudah mu'allaf, mereka yang sudah masuk Islam, tapi orang tuanya belum legowo membiarkan anaknya masuk Islam. Bahkan sebagian mereka legowo dan bisa menerima kalau anaknya berpindah kepada agama lain selain Islam. Adapun agama Islam, maka mereka tahu bahwasanya ini adalah agama yang beda. Maka mereka mendiamkan kalau anaknya berpindah kepada agama-agama lain selain Islam, maka mereka masih bisa terima itu. Tapi perang yang sesungguhnya terjadi ketika mengetahui anak mereka berpindah agama dan ternyata agama baru yang dipilih adalah agama Islam. Nah, ini masih terjadi pada sebagian saudara kita yang sudah masuk Islam. Mereka diuji dengan ujian-ujian seperti ini. Mereka masih diajak, dirayu untuk kembali kepada agama lama mereka yang sesuai dengan agama kedua orang tuanya. Maka sebagian mereka kadang-kadang merasakan dilema. Mereka merasakan pilihan yang berat. Ini harus pilih mana? Apalagi kadang-kadang rayuannya adalah rayuan-rayuan yang berat. Sebagian mereka mengancam untuk bunuh diri. Sebagian mereka mengancam untuk tidak mau ketemu lagi. Tentunya ini satu hal yang sangat sulit bagi seorang anak. Bagaimana mendapati orang tuanya mengancam akan bunuh diri? Atau dia harus kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan orang tuanya? Atau dia harus diusir dari keluarganya? Nah, ancaman-ancaman ini kadang-kadang masih dihadapi oleh sebagian saudara kita. Kita berdoa, semoga Allah menguatkan iman mereka. Dan semoga mereka diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ayat ini. Fala tuti'huma. Maka jangan kalian taati keduanya. Nah, ini adalah jawaban yang tegas yang harus kita berikan saat kita diuji dengan ujian seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-kufru millatun wahidah." Kekufuran itu adalah agama yang satu. Nah, jadi kekufuran apapun agamanya itu satu. Makanya ada sebagian orang tua yang membiarkan anaknya berpindah agama kepada agama apapun selain Islam. Tapi kalau anaknya berpindah kepada ajaran agama Islam, maka ini yang menjadi masalah bagi mereka. Ini sebenarnya adalah sebuah pengakuan bahwasanya yang berbeda adalah Islam. Dan kita bersyukur atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita untuk bisa memeluk agama ini. Jadi mereka tahu bahwasanya yang memang beda adalah Islam. Yang lain dianggap sama saja. Dan ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kufru millatun wahidah." Kekufuran itu adalah satu agama. Nah, ada sebagian saudara kita yang diuji dengan ujian seperti ini, maka kita doakan mereka bisa tabah. Kita doakan semoga Allah menguatkan iman mereka, sehingga mereka bisa memberikan jawaban yang tepat ketika diuji dengan ujian seperti ini. Apa jawabannya? Fala tuti'huma. Maka jangan kalian mentaati keduanya. Jadi jangan taati mereka dalam kemusyrikan, dalam maksiat, dalam ajakan dan paksaan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan perlakukanlah keduanya di dunia dengan baik. Nah, jadi seorang anak yang dipaksa kedua orang tuanya untuk melakukan dosa akbar, dosa terbesar dalam Islam, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut diperintahkan untuk menolak ajakan dan paksaan tersebut. Tapi dia tetap diperintahkan untuk memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik. Kenapa? Karena jasa-jasanya. Karena hak besar orang tua atas seorang anak ini tidak dilupakan oleh Islam. Tapi perlakuan baik kepada mereka ini hanya berlaku saat masih di dunia saja. Adapun di akhirat, maka kalau kedua orang tua tersebut meninggal di atas kekufuran, di atas kemusyrikan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang berhak untuk
masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di sana untuk selamanya. Jadi mereka tidak punya kesempatan untuk masuk ke surga. Mereka tidak bisa menikmati surga sama sekali. Ya, begitulah kita sebagai umat Islam meyakini. Ini adalah keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Dan setiap agama punya klaim kebenaran. Setiap agama punya the claim of truth. Kita tidak malu untuk mengakui itu. Kalau kita tidak yakin dengan agama kita, terus kenapa kita harus memeluk Islam? Toh agama lain juga memiliki klaim yang sama. Maka kita tidak perlu turun dari klaim ini. Kita tidak perlu tanazul atau mengalah dengan mengatakan, oh yang moderat itu adalah kalau kita menganggap semua agama sama dan baik. Semua agama sama-sama akan masuk surga semuanya. Nah, kita sudah tanazul dari akidah yang seharusnya kita yakini. Banyak dari mereka yang paham agamanya, mereka tetap mengakui dan mengklaim agama mereka sebagai yang terbaik, yang paling selamat. Bahkan satu-satunya yang selamat. Maka kita juga punya klaim itu, kita juga punya pengakuan itu, maka kita bangga untuk mengungkapkan akidah ini dan berharap ada sebanyak mungkin umat manusia yang diberikan hidayah untuk bisa memeluk agama ini. Ya, jadi kita diperintahkan untuk bersikap baik kepada mereka meskipun mereka sudah memaksa kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak melupakan jasa kedua orang tua. Islam menghargai hak orang tua atas anaknya. Mereka berhak untuk dihormati. Mereka berhak untuk diperlakukan dengan baik. Kita tentu diperintahkan untuk birrul walidain dan berbakti kepada mereka. Adapun di akhirat, maka kalau mereka meninggal di atas kufuran, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hukuman kepada mereka sesuai dengan aturan yang telah Dia buat. Tapi hendaknya kita berusaha juga untuk menyelamatkan mereka, bahkan juga berdiskusi dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah yang hanif ini, agama yang menegakkan tauhid dan tidak pernah kompromi dengan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita sudah merasakan nikmatnya iman dan Islam, sebagaimana kita sudah merasakan indahnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha untuk mengajak siapapun, terutama keluarga kita dan terutama secara khusus kedua orang tua kita, untuk bisa memeluk agama yang indah ini, sehingga akhirnya kita tidak hanya bisa berbuat baik kepada mereka di dunia, tapi kita juga bisa menyelamatkan mereka di akhirat dan memberikan syafaat kepada mereka di akhirat. Ini adalah yang terbaik, yang menjadi harapan kita semuanya. Adapun kalau kemudian mereka bisa sebaliknya malah masuk ke dalam Islam, mengikuti kita dalam agama kita, tidak lagi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbuat baik kepada mereka di dunia, bahkan lebih baik lagi kita menunaikan hak-hak mereka di dunia. Kemudian di akhirat insya Allah mereka juga mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah punya kunci surga yang membuat mereka bisa merasakan nikmat di akhirat berupa berbagai kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka penulis hafizahullah taala menyebutkan di sini sebuah faedah mengajak kita kepada renungan yang menarik dan poin yang penting, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan hak kedua orang tua kita atas kita. Meskipun keduanya sudah mengajak kita untuk melakukan dosa paling akbar, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyekutukan Dia dengan makhluk-makhluknya yang tentunya tidak berhak untuk diberikan ketuhanan seperti Allah Subhanahu wa taala.
yakni dalam firman-Nya, "Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Maka jangan kalian mentaati keduanya, tapi perlakukan keduanya dengan baik di dunia. Jadi meskipun keduanya sudah memaksa anaknya, meskipun keduanya sudah memaksa anak mereka untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak membalas dengan keburukan. Allah Subhanahu wa taala membalas mereka di dunia dengan kebaikan, yaitu memerintahkan kedua anak mereka untuk memperlakukan mereka dengan baik selama masih di dunia. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha berterima kasih. Dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, dan tidak menggugurkan hak kedua orang tua berupa ihsan dan bakti dari anaknya untuk keduanya. Padahal keduanya sudah memaksa anak mereka untuk berbuat kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bodohnya manusia dan alangkah zalimnya manusia, dan sebaliknya alangkah pemurah Allah Subhanahu wa taala dan alangkah sabarnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ini adalah poin kedua atau renungan kedua yang disampaikan oleh penulis kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud ila Rabbil Bariyat. Yang dari poin yang kedua ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dan balas jasa dari hamba-hambanya dibandingkan kedua orang tua dari anak-anaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dan balas jasa dari hamba-hambanya. Lebih besar daripada hak orang tua untuk mendapatkan balas jasa dan kebaikan dari anak-anaknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengada kita semuanya. Dia yang menciptakan kita dan mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dia yang menciptakan semua sebab dan musabab, sementara kedua orang tua kita hanya, ya, dalam tanda petik, kedua orang tua kita hanya menjadi sebab keberadaan kita di atas muka bumi ini. Maka jangan sampai kita salah prioritas, jangan sampai kita mengedepankan hak manusia termasuk kedua orang tua kita di atas hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita, sekalipun mereka telah mengajak dan memaksa kita untuk berbuat kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Penyabar dan Penyayang kepada kita semuanya. Maka ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri dan membuat kita semakin banyak bersyukur dan taat serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang keempat adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah-ibadah kita, tapi Dia senang dengan taubat dan ibadah-ibadah kita. Maka demikian juga di sini, di poin renungan yang kedua ini, kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak atas ibadah-ibadah kita. Maka hendaknya kita lebih banyak beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita, Allah juga menghargai orang tua kita yang mengajak kita kepada kemusyrikan. Maka itu semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghargai dan menghormati kedua orang tua kita yang sudah melakukan kesalahan besar itu. Maka hendaknya kita semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita salah prioritas dengan mendahulukan hak-hak manusia di atas hak-hak Allah
Subhanahu wa ta'ala. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.